Pembahasan budaya akademik menurut Islam. Ada budaya akademik. Budaya akademik adalah sebuah situasi atau keadaan di mana suatu ajaran atau suatu nilai dalam pendidikan telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara berulang-ulang. Budaya akademik juga menjadi sebuah keharusan di mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam dunia pendidikan. Budaya akademik dalam Islam menghendaki semua orang muslim untuk memiliki sikap tekun dan ulet dalam mencari ilmu. Islam sebagai agama yang mendorong umatnya untuk menjadi cerdas dan pandai, maka mempunyai banyak dalil mengenai keutamaan mencari ilmu. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan budaya akademik. Ciri-cirinya: satu, akan dibawa oleh para ulama dan cendekiawan dalam setiap generasinya. Yang kedua, memberantas dan penyimpangan serta perubahan-perubahan yang ekstrim. Yang ketiga, menolak kebohongan kesaksian orang badil. Yang keempat, menolak interpretasi dari orang-orang bodoh. Yang ketiga, membahas pengertian etos kerja. Etos kerja memiliki dua kata, yaitu etos dan kerja. Etos didefinisikan sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Wujud dari etos dapat dilihat dari struktur dan norma sosial, sedangkan kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Pengertian etos kerja dalam Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu tidak hanya untuk memuliakan diri, menampakkan kemanusiaan, akan tetapi juga sebagai bentuk manifestasi dari amal soleh. Adapun karakter etos kerja dalam Islam, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berhitung, menghargai waktu, memiliki kemandirian, dan memperkaya jaringan silaturahmi. Yang keempat, pengertian sikap terbuka dan adil dalam Islam. Sikap terbuka adalah suatu sikap universal yang diajarkan oleh agama Islam maupun agama yang lain. Sikap ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam agar segala sesuatunya menjadi mudah. Itu saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Sari Alina. Pertanyaan saya, apa contoh sikap terbuka dan adil kehidupan sehari-hari? Pertanyaan nomor 5, apakah budaya akademik sangat berpengaruh dalam Islam? Mengapa setiap orang harus memiliki etos kerja? Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana etos kerja yang seharusnya diterapkan dalam Islam? Dan yang keempat, bagaimana bentuk budaya akademik dalam Islam? Saya akan membacakan pertanyaan kelompok 1 yang pertama dari Sari Aminah. Apa contoh sikap terbuka dan adil di kehidupan sehari-hari? Bisa dicontohkan: yang pertama, senantiasa berkata jujur. Yang kedua, memberikan hak kepada orang secara adil. Yang ketiga, perilaku yang kita lakukan tidak menyimpang dari ajaran. Yang keempat, menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Pertanyaan yang kedua dari Revalia. Mengapa setiap orang harus memiliki etos kerja? Jawabannya, karena setiap manusia harus memiliki etos kerja yang bertujuan agar apa yang dia inginkan dapat sejalan dengan apa yang dia kerjakan dan dia usahakan. Pertanyaan yang ketiga dari Sasa. Bagaimana etos kerja yang seharusnya diterapkan dalam Islam? Jawabannya, etos kerja yang kita terapkan yaitu bekerja atau pekerjaan yang kita lakukan tetapi tidak boleh menjadikannya lupa kepada Allah. Karena sekeras apapun kita bekerja dan setinggi apapun etos kerja
yang dimiliki tidak boleh menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta. Pertanyaan keempat dari Sri, bagaimana bentuk budaya akademik dalam Islam? Budaya akademik dalam Islam itu bekerja dan belajar sesuai apa yang disyariatkan dalam Islam dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita. Yang terakhir dari Kalimatus Saja, apakah budaya akademik sangat berpengaruh dalam Islam? Budaya akademik sangat berpengaruh karena memegang peranan penting dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Nama saya Siska dari kelompok 3. Bagaimana cara kita memahami etos kerja yang diajarkan dalam Islam? Dari kelompok 3, pertama kita harus memiliki etos kerja yang baik dalam agama Islam. Boleh diulang? Bisa Pak? Namanya tadi? Siska. Saya Isa dari kelompok 3. Apa yang saudara ketahui tentang budaya akademik dan etos kerja dalam pandangan Islam? Saya Komiana dari kelompok 3. Apa saja yang termasuk ke dalam etos kerja Islam? Saya Amalia Pradeli dari kelompok 3. Ilmu tanpa amal bagaikan beban tanpa madu. Apa arti dari pepatah ini dalam kaitannya dengan etos kerja dalam Islam? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Siska, bagaimana cara kita memahami etos kerja yang diajarkan dalam Islam? Menurut saya, memahami etos kerja itu hasil dari suatu kepercayaan kita seorang hamba muslim di mana kerja itu mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh kekenaan atau hidup kita. Mengapa kita harus memiliki etos kerja yang baik dalam pandangan Islam? Karena jika manusia tidak memiliki etos kerja dalam bekerja atau etosnya rendah, berarti ia telah menyia-nyiakan tugas yang diamanatkan oleh Allah kepadanya. Aisyah, apa yang saudara ketahui tentang budaya akademik dan etos kerja dalam pandangan Islam? Yang saya ketahui dari budaya akademik dan etos kerja dalam dua-duanya merupakan hasil yang kita peroleh. Belajar dan bekerja sesuai apa yang disyariatkan oleh agama Islam dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para terdahulu kita seperti Nabi. Dengan demikian, budaya akademik dan etos kerja dalam pandangan Islam mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kualitas dalam segala aspek, serta menolong umatnya agar terus belajar dan bekerja. Amalia, ilmu tanpa amal bagaikan lebah tanpa pari. Apa arti pepatah ini dalam kaitan dengan etos kerja dalam Islam? Artinya adalah ia beramal tetapi amalnya sia-sia karena ia tidak memiliki ilmu. Contohnya saja, seperti kita menunaikan sholat tapi tidak punya ilmu dalam artian ia tidak hafal gerakan sholat atau bacaan dalam sholat, maka secara pandangan kita sebagai manusia sholatnya menjadi sia-sia. Perkenalkan, nama saya Mulda Pria dari Prodi 1 Farmasi kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diti dari kelompok 4. Pertanyaan saya, jelaskan apa yang dimaksud dengan etos kerja dalam Islam. Saya juga dari kelompok 4. Bertanya bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya budaya akademik. Terima kasih. Nama saya Lucia Dewi dari S1 Keperawatan. Mengapa kita harus bersikap terbuka, adil, dan etos kerja dalam Islam? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ima dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar bersikap adil kepada sesama? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etos kerja dalam Islam. Dalam Islam, etos kerja adalah hasil dari suatu kepercayaan seorang muslim yang mempunyai kaitan dengan tujuan kehidupan, yaitu
memperoleh perkenaan Allah SWT. Selanjutnya untuk pertanyaan dari dia, bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya budaya akademik? Jawabannya adalah dalam Islam budaya akademik dan pengetahuan sangat dihargai. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan pengetahuan serta mempromosikan pendidikan. Bahkan ada salah satu hadis Nabi Muhammad berkata, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan budaya akademik dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat penting dalam Islam, dan pengetahuan dipandang sebagai sarana untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan tiga dari nomor 3. Bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Yaitu dengan cara bekerja secara profesional yang menjadi salah satu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Pertanyaan keempat dari Imawati, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar bersikap adil kepada sesama? Yaitu menerapkan standar yang sama dengan tidak membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan yang lainnya, dan memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai promosinya masing-masing, serta menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Pertanyaan terakhir dari Alvina Dewi, mengapa kita harus bersikap terbuka, adil, dan etos kerja dalam Islam? Karena seseorang tidak mungkin meraih keberhasilan dengan cara mempunyai etos kerja yang tinggi tanpa memiliki sikap terbuka dan jujur. Karena orang yang tidak terbuka maka akan cenderung menutup diri sehingga tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, apalagi kalau orang tersebut tidak jujur, maka energinya akan tersita untuk sebuah ketidakjujuran yang dilakukan. Maka Al-Quran dan hadis memberi apresiasi yang tinggi bagi orang-orang yang terbuka dan jujur. Untuk kelompok 4, ada yang masih kurang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Eka Pratama dari Prodi S1 Farmasi. Berikan contoh etos kerja yang biasanya kita temui di lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Fidelis Padilati dari Prodi S1 Farmasi kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan jika kita berada di lingkungan kerja yang tidak memiliki jeda untuk kita sholat? Terima kasih. Saya Aisyah Alia Besina dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap terbuka serta adil menurut perspektif agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azima Astiana dari kelompok Farmasi. Saya ingin bertanya, bagaimana Islam mendorong umatnya untuk bekerja dengan tekun dan jujur? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan dari Nazila Fida, apa yang harus dilakukan jika kita berada di lingkungan kerja yang tidak memiliki jeda untuk sholat? Jawabannya, sesungguhnya manusia memiliki hak untuk meminta waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi sesibuk apapun lingkungan kerja, jika tidak bisa meninggalkan pekerjaan, hendaknya kita bisa untuk sholat. Di ruang kita bekerja dengan melihat ke arah kiblat lalu menunaikan sholat. Pertanyaan kedua dari Ichwan. Sebutkan karakter etos kerja dalam Islam. 1. Memiliki moralitas yang bersih. 2. Istiqomah atau kuat pendirian. 3. Bertanggung jawab. Pertanyaan ketiga, Azrima. Bagaimana cara untuk meningkatkan etos kerja sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran? Pertanyaan keempat, bagaimana sikap terbuka serta adil menurut perspektif agama Islam? Yang pertama, pentingnya kesetaraan dalam perlakuan.
pemahaman mendalam tentang empati. Yang keenam, kesadaran akan implikasi ketidakadilan. Pertanyaan yang keenam, berikan contoh etos kerja yang biasa kita temui di lingkungan kita. Jawabannya, saya menjawab dalam lingkungan Saya Jessica Nauliani dari kelompok 6. Bagaimana pendapat Anda tentang budaya etos kerja menurut pandangan Islam? Ya, dari kelompok 6, saya ingin bertanya, tolong berikan contoh etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Tinggi Prayoga dari kelompok 6, bagaimana etos kerja yang baik menurut ajaran Islam? Dari kelompok 6, mengapa kita harus memiliki karakter kemandirian dalam karakter etos kerja dalam Islam? Pertanyaan kelompok 6. Yang pertama, tolong berikan contoh etos kerja dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berusaha atau bekerja dengan didasarkan atas keikhlasan atau nilai-nilai akhlak mulia. Diyakini dengan bekerja keras maka akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan nomor 2 dari Jessica. Bagaimana pendapat tentang budaya etos kerja menurut pandangan Islam? Pendapat kami tentang budaya etos kerja itu sangat ditekankan dalam Islam karena dengan demikian Islam mendorong etos kerja yang seimbang antara usaha keras, keadilan, serta tawakal kepada Allah. Yang ketiga, jawaban untuk Kira, mengapa kita harus memiliki karakter kemandirian dalam karakter etos kerja dalam Islam? Kita harus memiliki sikap kemandirian agar kita tidak menumpang kepada orang lain. Diartikan kemandirian adalah pegangan kita untuk senantiasa percaya dengan diri sendiri. Yang keempat, dari Andi, jawabannya adalah bagaimana etos kerja yang baik menurut ajaran Islam. Berusaha atau bekerja yang didasarkan oleh keadilan, keikhlasan, nilai-nilai akhlak mulia, dan peduli terhadap sesama serta meyakini bahwa dengan kerja keras pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jawab pada surat Al-Mu'min ayat 115, Allah bertanya kepada manusia sebagai berikut. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Penciptaan dan tahap-tahap penciptaannya. Islam telah menjelaskan bahwa realitas manusia berasal dari dua asal. Asal jauh yang adalah ciptaan pertama dari lumpur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya dan dimasukkan ke dalam dirinya. Hakikat manusia menurut ajaran Islam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan, yang diciptakan dari tanah dan disempurnakan dengan ditiupkan roh. Ya, susunan kodrat, tubuh, raga, jiwa, unsur benda mati, unsur tumbuhan, unsur binatang, jiwa, akal, rasa, kehendak, mau dua bis. Dari kelompok 1 dari prodi 1 keperawatan. Mengapa manusia memerlukan agama dalam hidupnya? Jawab dari pertanyaan pertama, mengapa manusia memerlukan pedoman agama dalam hidupnya? Manusia mencari panduan agama dalam hidup mereka karena agama sering memberikan kerangka moral, etika, makna hidup, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang penting bagi banyak individu. Penting untuk diingat bahwa pengalaman agama sangat individual dan tidak semua orang mencari pedoman agama dalam hidup mereka. Ya.
bagaimana hubungan manusia dengan agama menurut pandangan Islam. Yang terakhir, bagaimana hubungan manusia dengan agama menurut pandangan Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi bagi manusia adalah Islam. Manusia yang mulia adalah manusia yang mengenal Tuhannya. Manusia harus berpegang pada agama dalam menemukan jalan dan aturan hidup sebagai pedoman mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah melalui agama Islam. Nama saya Yulia Rahman, saya dari kelompok 2. Bagaimana memelihara diri dari perbuatan yang makruh itu? Pertama, bagaimana memelihara diri dari perbuatan makruh. Untuk memelihara diri dari perbuatan yang makruh dapat dilakukan beberapa langkah berikut. Pertama, menjaga diri dari perkara syubhat. 2. Menghindari makanan minuman yang haram. 3. Menghindari perbuatan syirik. 4. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perintah untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Asmawati, saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan sifat makan dari tawakal. Terima kasih. Sifat dari sifat tawakal makam. Sifat tawakal makam adalah istilah dalam tasawuf yang mengandung pengertian tahapan tingkatan atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan posisi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Nadia Eka Putri Pratama dari S1 Farmasi. Jika manusia memiliki potensi untuk belajar, memperoleh pengetahuan, bagaimana tanggapan Anda jika orang-orang di luar sana terputus sekolahnya karena terkendala atau lingkungan ataupun ekonomi? Terima kasih. Selanjutnya dari Nadia. Jika manusia memiliki potensi untuk belajar dan memperoleh pengetahuan, bagaimana tanggapan Anda tentang manusia yang di luar sana putus sekolah karena kendala ekonomi maupun terkendala lingkungan? Penting untuk mencari solusi alternatif seperti program beasiswa, bantuan keuangan, atau pendidikan jarak jauh yang dapat membantu individu yang putus sekolah untuk tetap belajar. Tidak seperti individu memiliki akses ke pendidikan formal, dan ini adalah masalah sosial yang kompleks. Namun upaya untuk mengatasi kendala ekonomi dan lingkungan yang menghambat pendidikan adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Fidesi Faizati dari Prodi S1 Farmasi kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, mengapa manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya dari Najla Fida. Mengapa manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah? Bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah, memenuhi tujuan spiritual dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Namun, pandangan ini tidak universal dan berbagai agama dan keyakinan memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Presiana dari kelompok 5 yang bertanya, mengapa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial? Terima kasih. Terakhir dari Ajrima. Mengapa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial? Pada hakikatnya manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena sifat-sifat dan kemampuan sosialnya yang mendasar telah menjadi salah satu ciri khas utama dalam perkembangan evaluasi manusia. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, saya selaku moderator Najla Fidesi Faizati. Kemudian dekat saya Saya Nova Utri Jaya. Saya dari Kampung Pratama.
akan dibawakan oleh iman, iptek, dan amal. Iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang resap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberikan pengaruh pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Iman dalam arti semata-mata ucapan dengan lidah tanpa dibarengi dengan hati, dan perbuatan dalam dilihat dari arti IS Al-Baqarah Quran surah Al-Baqarah ayat 2 8-9, yaitu artinya, dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan yang sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tetapi yang sebenarnya mereka tipu diri sendiri dan mereka tidak sadar. Amal merupakan kata kerja yang berarti perbuatan atau tindakan. Jika diartikan dari definisi agama, amal merupakan perbuatan seseorang yang berhubungan dengan hal-hal yang baik sesuai tuntutan agamanya. Misalnya sholat dan bersedekah atau menolong orang lain. Amal merupakan kata kerja yang berarti perbuatan tindakan. Jika diartikan amal merupakan bukti rasa syukur. Tingkatan rasa syukur bisa ditentukan oleh amal yang dilakukan. Contoh, dalam konteks di kehidupan sehari-hari, bukti bersyukur adalah senantiasa dapat memotivasi diri untuk berperan dan memberikan kontribusi aktif dalam rangka kemajuan umat di masa yang akan datang. Setiap mukmin dapat memaksimalkan amal-amal mereka, apapun kondisinya dan sesuai kemampuannya. Misalnya, jika seseorang tidak mampu melakukan amal dengan perbuatan, maka ia bisa melakukan dengan harta yang dimilikinya, yaitu melalui sedekah. Dengan amal sedekah saja dapat memiliki dampak yang luar biasa dan dapat mengubah kondisi kehidupan atau ekonomi beriman manfaat. Oleh karena itu, jangan enggan untuk beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amal yang dilakukan meskipun sedikit, namun tidak putus melakukannya. kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu yang akan dibawakan oleh Aulia. Kewajiban ilmu dan mengamalkan ilmu. Sejak Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, wahyu yang pertama kali diturunkan adalah perkara ilmu, yakni membaca Iqra agar manusia mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Kata Bumi Hamka, ilmu adalah kunci rahasia alam dan makhluk. Ilmu adalah agama, sebab membebaskan manusia dari kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu dengan niat ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya, dan dosanya ikut terampuninya. Sehingga suatu kenikmatan dan kesyukuran bagi orang yang dapat menuntut ilmu membawa kita lebih dekat dengan sang pemilik ilmu, dimudahkan dalam mencari rezeki dan diampuni dosa-dosanya. Buya Hamka menyatakan ilmu terdiri dari dua macam, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Ilmu alam dan ilmu manusia, kita tidaklah semata-mata mempelajari ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu dunia. Namun tidak sekedar mempelajarinya, tetapi juga mampu dipahami dan dimaknai apa maksudnya serta mampu diamalkan dengan baik. Sebagaimana hadis khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermakna baik-baik manusia adalah mereka yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, segala ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak akan bermanfaat apabila tidak dikerjakan atau diamalkan. Tanggung jawab ilmuwan dan seniman. 1. Tanggung jawab seorang ilmuwan dalam pengembangan ilmu sekurang-kurangnya berdimensi religius atau etis dan sosial. Pada intinya, dimensi religius atau etis seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Karena itu, seorang ilmuwan harus mempunyai tanggung jawab diantaranya memelihara lingkungan, membuktikan isi atau ayat Al-Quran.
2. Tanggung jawab seorang seniman. Seniman adalah istilah subjektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif atau inovatif atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Seniman menggunakan imajinasi dan bakatnya untuk menciptakan karya dengan nilai estetik. Muncullah dua teori, A. Teori objektif, B. Teori subjektif. Sekian dari presentasi kami. Dengan ini sesi pertanyaan kami buka. Bertanya silahkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Jelaskan secara singkat dampak positif iptek dalam sudut pandang Islam. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Apa pengertian yang Anda pahami tentang ilmu pengetahuan teknologi menurut Islam? Perkenalkan, nama saya Revalia, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa saja manfaat dan contoh dampak negatif ilmu pengetahuan? Perkenalkan, nama saya Sri Marisna dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana pencegahan dan penanggulangan dampak negatif iptek? Perkenalkan, nama saya Sari Arjuna, saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran, surah berapa yang menyebutkan tentang pentingnya kaum muslimin mengembangkan iptek? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zazal kelompok 1. Jelaskan secara singkat dampak positif iptek dalam sudut pandang Islam. Perkembangannya ilmu, pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisien, meningkatnya perekonomian negara, meningkatnya taraf hidup masyarakat, meningkat komunikasi semakin cepat dan mudah, pariwisata berkembang, terbukanya informasi. Ada yang ingin ditanyakan? Jawaban dari kalimat tersedia dari kelompok 1. Apa yang Anda pahami tentang ilmu pengetahuan teknologi menurut Islam? Keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang karena sangat pentingnya. Hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran. Artinya Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Saya akan menjawab pertanyaan Revalia dari kelompok 1. Apa saja manfaat dan contoh dampak negatif ilmu pengetahuan? Dan dampak negatifnya dapat merusak moral, di mana internet dapat menjadikan dia iptek yang turut mempengaruhi moral dari seseorang, seperti misalnya pada konten yang berbau negatif dan yang lain sebagainya. Perkembangan iptek yang kian pesat dan banyak dimanfaatkan. Namun di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Dapat membuat orang menjadi semakin malas, karena iptek juga merupakan tujuan mempermudah serta memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab telah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja, bahkan bisa memudahkan seseorang terkena penyakit. Apakah sudah jelas? Menjawab pertanyaan Sri Marisna, bagaimana pencegahan dan penanggulangan dampak negatif iptek? Cara mencegah dampak negatif pada perangkat digital ialah mempelajari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya kita dapat menggunakan perangkat digital secara bijak, agar kita dapat menggunakan perangkat sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Aminah dari kelompok 1. Di dalam Al-Quran surat berapa yang menyebutkan tentang pentingnya kaum muslimin mengembangkan iptek? Surah Al-Alaq dalam Al-Quran khususnya 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu itu saat sedang bertafakur di Gua Hira. Sesi kedua kami buka. Nama saya Karen dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika iptek diterapkan tanpa dilandasi oleh akhlak Islami? Saya Miranda dari kelompok 2. Iptek dengan keimanan. Bagaimana hukum dalam Islam memandang tentang kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu? Perkenalkan, nama saya Milaris Mawati. Saya dari kelompok 2.
Pertanyaannya adalah, apakah keutamaan orang yang menuntut ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya? Pertanyaannya, apa bentuk tanggung jawab dari ilmuwan dan seniman menurut perspektif Islam? Apa yang terjadi jika iptek diterapkan tanpa dilandasi oleh akhlak Islami? Iptek tanpa didasari oleh akhlak Islami atau nilai-nilai etika dapat menghasilkan konsekuensi negatif. Beberapa dampak yang mungkin terjadi termasuk penyalahgunaan teknologi, ketidaksetaraan sosial, degradasi lingkungan, dan peningkatan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai akhlak Islam agar dampaknya positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa kaitannya iptek dengan keimanan? Iptek memiliki kaitan dengan keimanan dalam Islam melalui beberapa aspek. Pemahaman tentang alam. Iptek membantu manusia memahami dan mengkaji alam semesta. Dengan lebih memahami ciptaan Allah, iman seseorang bisa diperkuat. Penelitian ilmiah. Iptek melibatkan metode ilmiah untuk memahami fenomena alam. Dalam Islam, penelitian yang mendalami dan objektif dapat memperdalam pengetahuan tentang ciptaan Allah. Yulia dan kelompok 2. Bagaimana hukum dalam Islam memandang tentang kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu? Dalam Islam, menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dianggap sebagai kewajiban penting. Beberapa poin terkait hukum menuntut ilmu dalam Islam meliputi kewajiban menuntut ilmu fardu ain. Menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban individu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini termasuk dalam pemahaman agama dan aspek-aspek lain dalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Apakah keutamaan orang yang menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya? Dalam Islam, orang yang menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dianggap memiliki banyak keutamaan. Beberapa diantaranya meliputi peningkatan keimanan. Menuntut ilmu dapat memperkuat keimanan seorang karena memungkinkan karena memahami lebih ajaran agama dan mencari kebenaran. Peningkatan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan dapat membantu seseorang memahami dunia dan cara menjalani hidup yang lebih baik. Ini dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan untuk membantu orang lain. Memiliki pengetahuan dalam peran membantu orang lain, baik melalui pendidikan, konsultasi, atau melayani sosial lainnya. Meningkatkan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan sembari memberi seseorang alat untuk membantu keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Keberkahan dalam rezeki. Meliputi ilmu dan mengamalkannya dianggap sebagai cara untuk mencari berkah dari Allah yang dapat mempengaruhi rezeki dan kesuksesan dalam kehidupan. Ada yang kurang jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apa bentuk tanggung jawab dan ilmuwan dan seniman menurut perspektif Islam? Menurut perspektif Islam, ilmuwan dan seniman memiliki tanggung jawab dan yang penting dalam penerapan ilmu dan seni mereka. Beberapa bentuk tanggung jawabnya yaitu menggunakan ilmu dan karya seni untuk kebaikan, menghormati nilai-nilai Islam, etika dan penelitian, memberikan inspirasi dan kepemimpinan. Sekian, bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Apakah sudah jelas semuanya? Ya. Sesi pertanyaan kedua telah kami jawab dan alhamdulillah kami dapat menjawabnya dengan baik. Dengan ini sesi pertanyaan ketiga kami buka, dan jika ingin ada yang bertanya, melontarkan pikiran kalian dan memberi pendapat, silakan dan kami terima dengan baik. Saya dari kelompok 3. Bagaimana sikap menyikapi tentang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berpusat saat ini menurut Islam? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Jawabannya, sebagai seorang muslim, kita seharusnya senantiasa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa perlu takut mengenai temuan-temuan yang berpotensi mematahkan kepercayaan kita, karena sesungguhnya segala yang ada di bumi ini adalah hasil ciptaan Allah. Ini dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah perkembangan iptek bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam? Menjawab pertanyaan dari Yulike, akan manfaat positif bagi masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Dari kelompok 3, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam terhadap kemajuan sains dan teknologi saat ini? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah menuntut umatnya untuk maju dan modern. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri yang menonjol, yaitu rasa ingin tahu yang bersifat ilmiah dan penyelidikan ilmiah yang sistematis. Dari kelompok 3, pertanyaan saya, bagaimana cara Islam dalam memfilter solusi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pertanyaan Sujana, akidah Islam sebagai dasar iptek ini adalah cara pertama Islam memfilter perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan manusia, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Karena ini adalah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah. Alhamdulillah, sesi pertanyaan ketiga dapat berjalan dengan mulus. Siapkan pertanyaan kalian, kami mulai sesi pertanyaan keempat. Saya Fikri dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pandangan Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan iptek hingga sekarang. Bahkan di dalam Quran tersebut telah disediakan semua apa yang tidak manusia ketahui. Apakah sudah jelas? Dari kelompok 4, pertanyaan saya, apa yang kalian ketahui tentang perkembangan ilmu pengetahuan menurut ajaran Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina Dewi. Jawabannya adalah iptek adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang. Karena sangat pentingnya hal tersebut sering disebut di dalam Al-Quran, artinya Islam sangat menganjurkan perkembangan iptek. Dari kelompok 4, pertanyaan saya adalah, bagaimana Al-Quran dalam memberikan dorongan untuk perkembangan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Dari kelompok 4, Al-Quran mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikir seimbang dengan kemampuan berzikir mengingat Allah. Dari kelompok 4, pertanyaan saya yaitu jelaskan maksud dari dalil surah Al-Baqarah ayat 8-9 yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Jawab pertanyaan dari Mahmuda. Hati-hatian dalam Surah Al-Baqarah ayat 8-9 menjelaskan tentang mengingatkan bahwa klaim ilmiah harus diuji dan diperiksa dengan seksama. Mereka yang merasa telah menemukan kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan atau teknologi perlu mempertimbangkan bahwa kesalahan atau ketidakpahaman dapat muncul. Transparansi dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini mencerminkan hubungan antara pengetahuan ilmiah dan ketaatan kepada Allah. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan dengan etika dan moralitas. Mereka harus dipandu oleh prinsip-prinsip agama dan moralitas. Penelitian dan teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam mungkin membawa pada kesesatan. Terima kasih. Terakhir, bisa disebutkan lagi? Mereka harus dipandu oleh prinsip-prinsip agama dan moralitas. Penelitian dan teknologi harus bertentangan dengan nilai-nilai yang bertentangan
Islam mungkin membawa pada kesesatan. Ini sesi 4 kami tutup. Terima kasih atas pendapatnya. Kami dapat berkembang dengan baik. Sesi pertanyaan kelima kami buka. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu dan silakan memberikan pertanyaan dan pendapat kalian. Dari kelompok 6 ingin pertanyakan, bagaimana sikap Anda menyikapi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini menurut Islam? Pertanyaan dari Jessica, kelompok 6. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi karena sejak awal pandangan Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan iptek. Apakah ada efek negatif untuk kita dari perkembangan iptek dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pia. Apakah ada efek negatif untuk kita dari perkembangan iptek di kehidupan sehari-hari? Tentu ada. Contohnya, pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet atau cyberbullying, cybercrime atau cyberbullying, penyebaran virus komputer, pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangnya kekerasan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Kirin dari kelompok 6. Bagaimana cara membina komunikasi yang baik antara ilmuwan dan masyarakat? Dengan ketulusan dan kejujuran rasa hormat, bahasa yang mudah dipahami, pentingnya pendidikan, kedermawanan dan kerugian, pemahaman yang dalam tentang keadilan, menghormati kepercayaan dan nilai agama. Dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia? Pertanyaan dari Eki. Hal ini karena iptek bisa dijadikan sebagai media sosial dan informasi yang memudahkan aktivitas dan pola komunikasi antar masyarakat. Sudah puas? Sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi ke-6. Jika ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan pikiran kalian, silakan, kami akan jawab sebisanya. Nama saya Rida dari kelompok 7 ingin bertanya, mengapa kemajuan iptek sangat melekat pada aspek kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. 1. Iptek telah meningkatkan kualitas hidup manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan. 2. Iptek telah meningkatkan efisien produksi, memungkinkan bisnis dan industri untuk menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. 3. Teknologi komunikasi seperti internet dan smartphone telah menyederhanakan komunikasi global dan memfasilitasi kerja sama internasional. 4. Iptek telah memberikan alat untuk memecahkan masalah kompleks dalam berbagai bidang. Apakah jawabannya sudah puas? Nama saya Eka Rosita dari kelompok 7. Apa saja pengaruh positif dan negatif pada kemajuan iptek di zaman modern? Pertanyaan dari Eka, karena iptek berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas kehidupan manusia. Dalam lingkungan hidup, iptek juga memainkan peran besar dalam pemahaman dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan energi terbarukan yang semuanya penting untuk masa depan lingkungan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Saya ingin bertanya, di antara seorang ilmuwan harus mempunyai tanggung jawab. Sebutkan apa saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari selanjutnya. Ilmuwan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pengetahuan ilmiah dengan melakukan penelitian yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang mereka. Seorang ilmuwan harus melakukan penelitian dengan itikat baik dan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Ini mencakup melaporkan temuan dengan jujur, menghormati hak cipta, dan mematuhi pedoman etika penelitian. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan memenuhi tugas sebagai khalifah di bumi sesuai dengan ajaran Islam. Apakah jawabannya sudah sesuai? Bertanya, kenapa peranan
dan keberadaban amal di tengah-tengah umat Islam begitu penting. Karena dalam Islam, amal atau perbuatan baik adalah cara utama bagi individu untuk mengekspresikan ketaatan kepada Allah. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai tugas kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan memberi pendapat dan juga bertanya agar kami dapat mendalami lagi materi kami ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami dari awal presentasi hingga akhir dan kedepannya. Dengan ini saya moderator dari kelompok 5 kami pamit undur diri. Terima kasih. Penjelasan kerukunan antar umat agama. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok saya Tasya Rifia Ramadhani. Saya Jessica Nurulini. Saya Inji Prayoga. Toleransi, istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam nilai persaudaraan. Jika pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal yang didambakan oleh masyarakat manusia dalam konteks kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Istilah dari himpunan dan kerukunan antar umat agama itu adalah suatu kegiatan toleransi dan kerukunan antara umat Islam dan umat yang lainnya dan sosial di Indonesia. Lalu yang kedua ada toleransi antar agama. Pentingnya toleransi antar umat agama ini sangat penting karena kalau tidak ada toleransi di umat agama di Indonesia maka kita pasti akan terpecah belah karena saling menghina, saling mengejek, saling mengkritik. Jadi sesama umat agama harus toleransi dan saling menghargai. Lalu walaupun kita tidak sama agamanya, walaupun kita berbeda sukunya, walaupun kita berbeda bahasanya, walaupun kita beda semua titik bedanya, tapi kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain sebagai suatu persatuan maupun pertikaian berkaitan dengan aksa pemeluknya sebagai proses sebenarnya yang sudah kalian kirimkannya. Saya Alifina Dewi dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kerukunan? Dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak terlepas dari faktor penghambat dan penunjang. Faktor penghambat kerukunan hidup beragama selain wajib politik penjajah juga fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat, cara-cara agresif dalam dakwah, agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara suatu agama dengan agama lain. Paham keagamaan, kurangnya memahami ajaran agama dan peraturan pemerintah dalam hal kehidupan beragama. Apakah terjelas? Perkenalkan, nama saya Sari Alina, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini pertanyaan kami yaitu bagaimana contoh sikap toleransi antar umat beragama di kehidupan sehari-hari. Lagi saya akan menjawab pertanyaan dari Sari S1 Keperawatan. Ini bilang bagaimana contoh sikap toleransi dalam umat beragama ya. Beberapa contoh perwujudan sifat toleransi antar umat beragama itu sebagai tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Itu kayak kita nggak boleh menghina kepercayaan umat beragama lain gitu. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Itu toleransi ya. Terus kita jangan memaksakan kehendak orang tersebut untuk dia masuk ke agama kita gitu. Kita harus menghargai gitu. Sudah jelas? Jelas. Ya. Tadi penampilan kelompok 6 sudah cukup ya, cukup bagus. Masalahnya adalah yang seperti ibu itu bukan
poin-poin yang tadi bentuk makalah yang mulai dari pendahuluan sampai pada penutup ya. Ini tunggu besok ya. Itu. Yang kedua, Ibu akan merangkum saja semua dari pertanyaan. Jadi begini, berbicara masalah dengan Ibu, berbicara masalah toleransi antar umat beragama, itu kan ada antar sesama umat beragama dan antar umat beragama. Antar umat beragama ini berarti umat Islam dengan agama lain. Ibu ceritakan satu peristiwa saja deh. Bagaimana luar biasa tingginya toleransi yang ditunjukkan umat Islam terhadap non-Muslim. Ceritanya begini, Amr bin As itu adalah gubernur di Mesir. Beliau bermaksud membangun sebuah masjid. Masalahnya masjidnya itu, lokasi masjid yang akan dibangun itu ada satu rumah orang Yahudi. Rumahnya itu sudah nggak layak lah, layak kuning ya. Ya biar nggak layak kuning, kalau pribadi masih suka dia kan. Nah, jadi itu orang Yahudi sudah diberi pilihan untuk dan juga diberikan sanksi ganti. Kita istilahnya ganti rugi ya, harusnya ganti rugi, ganti untung. Kasihan sudah diganti, rugi pula. Ya. Rupanya si Yahudi ini tidak mau pindah. Padahal kalau dipikir sudah rumahnya nggak layak, dia juga sendiri. Ya, harusnya kan mau ya. Ini untuk kepentingan umat banyak kan. Satu sementara yang lainnya ratusan ribu perlu itu. Tetap tidak mau dia. Akhirnya dia melapor ke Umar bin Khattab di Makkah. Tadi dia, wahai Amirul Mukminin, katanya, Anda termasuk orang yang adil. Lalu diceritakan masalahnya dia. Intinya bahwa dia mau digusur oleh pemerintahan Amr bin As sebagai gubernur di Mesir untuk membangun sebuah masjid. Tidak banyak tanya Umar bin Khattab ini. Tidak banyak tanya, dia langsung mengambil sebuah tulang. Dulu kan susah nyari, kalau sekarang kan gampang, ada kertas, apalagi ada HP, tinggal jangan. Tidak, dia hanya mengambil, karena waktu itu hanya ada tulang diambil. Entah tulang apa, jelas binatang haram. Dia menggaris di tulang itu dengan pedang yang sangat tajam, garis lurus. Lalu apa kata Umar? Tolong antar tulang ini ke Amr bin As. Ini Yahudi ini. Aku jauh-jauh dari mana itu ke Mesir ke Mekah. Cuma dikasih tulang. Padahal aku ini pengen solusi, kata Yahudi ini. Tapi kata Umar, sudahlah, antar aja, kasih Amr bin As. Sampailah dia kembali ke tempatnya di Mesir. Dia kasihkan tulang itu ke Amr bin As. Apa katanya? Ini titipan Umar bin Khattab. Melihat tulang yang ada garis lurusnya itu, Amr bin As itu gemetar. Bingung Yahudi kan begini, kok dikasih tulang yang gemetar? Takut dia. Itu kan Umar itu bicaranya kayak pedang. Enggak benar. Oh enggak, tunduk. Karena dia tegas. Akhirnya apa? Baiklah kalau begitu katanya. Kami bebaskan. Silahkan tinggal di situ selamanya dan terserah. Kami tidak jadi membangun masjid di atas rumah Anda itu. Tambah bingung si Yahudi ini. Kok gara-gara dikasih tulang berubah keputusan yang membuat dia sakit hati. Istilahnya. Apa? Kenapa bisa? Hanya gara-gara tulang yang digambar garis lurus. Katanya Anda berubah. Yang kemarin otak mau menghancurkan rumah saya, sekarang malah berubah membebaskan saya untuk memiliki rumah saya kembali. Apa kata Amr bin As? Islam itu menjunjung keadilan dan menghargai orang lain walaupun berbeda agama. Garis lurus yang diukir yang ditulis oleh Umar bin Khattab ini menganjurkan saya untuk bertindak adil, jangan mengambil hak orang. Itu saja. Luar biasa termenungnya
Yahudi itu. Luar biasa ternyata Islam ini menghargai umat lain. Begitu toleransinya, luar biasa. Rasanya nggak ada agama lain yang toleransi itu seperti umat Islam. Contoh ceritanya, kalau ada silahkan cerita. Nggak ada. Nah sejak itu hatinya terbuka. Saat itu juga Yahudi ini menyatakan masuk Islam dan malah menghibahkan rumahnya untuk dijadikan masjid. Karena kagum dengan kehebatan agama Islam yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama dan menyuruh umatnya untuk berlaku adil dan lurus dalam segala hal. Hebat kan? Kalau mau berbicara masalah sosial, umat Islam lebih sosial. PKI mengatakan dia sosial. Enggak. Yang jauh lebih sosial itu umat Islam. Berbicara tentang sosial di agama Islam panjang, nanti kita campur. Yang jelas ini masalah keadilan yang berkaitan dengan toleransi beragama. Jadi intinya umat Islam sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, bukan antar sesama. Oh sama kan nggak ada masalah. Yang antar umat beragama. Ya, itu ceritanya. Bisa diingat, bisa dipahami, bisa diambil hikmahnya. Alhamdulillah. Untuk sesi pertama diskusi hari ini kita tutup.